Selamat datang di dermaga kota Sopot. Cukup panjang. Nanti kita akan bergerak pelan-pelan ke sana supaya Anda juga bisa melihat gitu ya, seperti apa situasi di sekitar ini. Dan saya ingin membahas satu pertanyaan yang masuk di Quora. Pertanyaan sekarang begini kira-kira. Bisa apa enggak gitu ya kita ini menggunakan sistem pendidikan negara lain, dan ide besarnya adalah menggunakan sistem pendidikan Finlandia yang menurut banyak orang adalah sistem pendidikan yang terbaik. Ini menjadi satu isu yang menarik menurut saya karena ada cukup banyak keinginan dari masyarakat supaya kita ini mengadopsi menggunakan sistem pendidikan dari negara lain yang dianggap lebih berkualitas. Itu yang diharapkan. Ujung-ujungnya memang ide besarnya adalah atau visi besarnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, pertanyaannya adalah bisa apa enggak seperti itu. Secara umum jawaban pendeknya adalah tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita itu menerapkan sistem pendidikan negara lain gitu ya, asli langsung tanpa modifikasi. Karena perlu ada penyesuaian-penyesuaian di sana sini, dan itu berhubungan gitu ya. Sistem pendidikan itu pasti berhubungan dengan banyak hal. Misalnya kebijakan pemerintah, sistem sosial di masyarakat, budaya, kebiasaan, ada hal-hal yang terkait gitu ya dengan sistem pendidikan itu, sehingga kita ketika sistem pendidikan itu dipakai di negara lain itu pasti memerlukan yang namanya penyesuaian, sehingga sistem pendidikannya itu sudah tidak asing lagi, sudah tidak lagi seperti yang diterapkan di negara yang menggunakannya. Terus mungkin orang berpikir bahwa terus apa sih yang tidak mungkin, atau apa sih yang menjadi hambatan gitu ya, kenapa kita tidak bisa menerapkan sistem pendidikan dari negara lain. Ya, saya akan berikan contohnya berdasarkan konteks yang dipakai di negara Finlandia saat ini. Di Finlandia, anak itu mulai masuk SD kelas 1 itu pada saat dia sudah berusia 7 tahun berdasarkan tahun kelahirannya. Sehingga ketika ada anak yang misalnya gini tahun 2024 begitu ya, jadi tahun 2017 kelahirannya, kira-kira demikian. Kalau anak itu lahirnya misalnya 1 Januari, jadi kalau lahirnya itu 31 Desember 2017, maka dia bisa masuk ke SD. Tetapi kalau dia lahirnya 1 Januari 2018, tidak bisa masuk gitu ya. Tentu akan ada perdebatan di sana sini, dan itu menjadi bagian yang sering terjadi di Indonesia. Tetapi pemerintah sudah harga mati, artinya siswa ketika masuk itu harus berusia 7 tahun berdasarkan tahun kelahirannya. Ini menjadi bagian penting di dalam sistem pendidikan di Finlandia karena mereka ingin, ide besarnya adalah anak-anak itu belajar dengan yang seusia, ya demikian. Kemudian rata-rata sih ketika mereka masuk SD itu mereka rata-rata belum bisa baca. Tetapi dalam 1-3 bulan mereka sudah bisa mulai membaca. Ini bagian yang menarik yang terjadi. Artinya masuk SD-nya itu dibatasi di usia 7 tahun, paling muda begitu. Tetapi dalam waktu 1-3 bulan kalau sudah bisa baca. Ya. Kalau di Indonesia kan lain gitu ya. Ada yang mulai di umur 5, ada yang mulai di umur 6, dengan konsep bahwa kan sudah bisa baca anaknya, seperti itu. Siswa di Finlandia sejak mereka masuk di TK yang setahun, eskari begitu,
sampai dengan lulus SMA dan lulus SMK, mereka mendapatkan makan siang dari sekolah. Dan memang ide besarnya adalah memberikan kesempatan kepada mereka dari keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan makanan dengan nutrisi yang lebih baik. Dan mereka meyakini, saya juga yakin sih, dengan nutrisi yang baik maka siswa itu bisa belajar dengan lebih baik. Karena bisa belajar dengan lebih baik, maka hasil belajarnya juga lebih baik. Itu yang mereka harapkan. Konsekuensinya adalah tidak ada kantin di sekolah. Jadi sekolah tidak punya kantin. Kemudian juga tidak ditemukan penjual makanan di luar sekolah. Dan ketika jam istirahat akan ada guru piket yang akan mengawasi mereka sehingga anak-anak ini tidak meninggalkan area sekolah. Perlu diketahui bahwa area sekolahnya ini tidak ada pagarnya, gitu ya. Karena tidak ada pagarnya, kalau misalnya ada yang mau meninggalkan area sekolah, itu ya bisa saja kalau mereka sembunyi-sembunyi. Tetapi cukup sulit karena memang area yang diawasi itu tidak terlalu besar. Program makan siang yang dari sekolah ini itu sudah diterapkan sejak lama dan menjadi bagian yang udah saya bahas gitu ya dalam sebuah video. Nah, nanti ada linknya gitu ya, tentang makan siang yang diberikan di sekolah. Sudah makin dekat gitu ya dengan ujung dermaganya. Kemudian di Finlandia juga tidak ada sekolah favorit. Saya berani mengatakan bahwa 99% sekolah itu adalah sekolah milik pemerintah. Dan ya walaupun sekolah itu sekolah milik swasta sedikit sekali gitu ya, mereka juga tidak menarik uang sekolah. Jadi misalnya ada sekolah Kristen, kemudian ada sekolah berbahasa Swedia misalnya, ada sekolah yang berbahasa Jerman, itu bukan milik pemerintah dan cukup kecil gitu ya. Menariknya bahkan sekolah internasional pun ya itu milik pemerintah Pak itu. Nah, jadi semua sekolah itu berada di level yang sama. Kemudian kalau kita bicara untuk level SMA gitu ya, SMA ini punya perbedaan passing grade gitu ya. Istilahnya itu begini, setiap SMA itu punya kekhususan. Misalnya ada SMA yang khusus membahas hal-hal atau memfokuskan dirinya pada pembahasan seputar sains dan matematika. Ini ya mereka akan fokus pada siswa yang memang punya bakat dan di sana. Ada yang fokusnya di olahraga, ada yang fokusnya di bidang seni, ada yang fokusnya seni, olahraga, hanya dua itu. Dan ini menjadi satu hal yang agak berbeda dengan di Indonesia karena di Indonesia itu sekolah swasta lebih banyak daripada sekolah milik pemerintah. Kemudian persaingan antar sekolah ini juga memunculkan istilah sekolah yang favorit dan sekolah pinggiran, sekolah yang berkualitas dan sekolah yang tidak berkualitas, sekolah yang top dan sekolah yang tidak top, seperti itu. Nah, apakah kita siap dengan situasi seperti ini? Finlandia juga tidak mengenal adanya kelas khusus, sehingga ketika banyak siswa di negara kita ini belajar dalam situasi yang homogen, artinya idenya itu biasanya gini, mereka yang dianggap pandai gitu ya, mampu secara akademik, mereka dikumpulkan dalam sebuah kelas kira-kira demikian. Terus yang kurang gini sampai yang paling yang paling buruk kira-kira demikian, sehingga situasi belajarnya itu homogen. Situasi belajar di Finlandia itu heterogen, jadi tidak ada kelas akselerasi, tidak ada kelas untuk mereka yang jagoan matematika dan IPA misalnya, tidak ada. Jadi semua bakat siswa itu dihargai.
dan siswa ini berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya tidak tahu gitu ya, kalau sistem pendidikan Finlandia itu diterapkan di Indonesia dan kemudian tidak ada kelas khusus gitu ya. Tidak tahu apakah akan ada trik-trik yang dikerjakan oleh sekolah untuk ngakali gitu istilahnya, supaya bisa mendirikan kelas khusus buat mereka. Karena di dalam pendidikan Finlandia tidak ada istilah kelas khusus, karena mereka semua belajar di dalam lingkungan yang heterogen. Jadi siswa itu diajar untuk menghormati atau menghargai temannya yang lebih lambat. Temannya yang lebih lambat pun tidak merasa dipaksa gitu ya. Jadi ini masalah manajemen kelas, dan guru dilatih secara khusus itu untuk menangani siswa yang heterogen. Ya, kembali lagi, kalau kita mau menerapkan sistem pendidikan Finlandia, apakah siap dengan situasi yang demikian, yang tidak ada kelas favorit, kemudian tidak ada kelas khususnya. Di ujung dermaga ini yang saya temukan gitu ya, kapal tradisional. Nggak tahu tahun berapa gitu ya modelnya, saya bukan ahli maritim. Saya lanjutkan. Kemudian sistem pendidikan di Finlandia itu juga terkait dengan usaha pemerintah untuk menyamakan kondisi anak. Jadi mereka yang berasal dari keluarga yang mampu, mereka ini punya cukup dana untuk membawa anak-anak ini misalnya ikut klub ini, ikut kursus musik misalnya, ikut klub olahraga mengembangkan bakatnya, ikut berbagai macam kegiatan gitu ya yang bisa menunjang pengembangan anak. Sehingga ketika kita bicara tentang dari keluarga yang tidak mampu, maka walaupun uang sekolahnya sudah dibebaskan, tapi kalau mengikuti kursus, ikut klub olahraga, tetap harus bayar. Nah, pemerintah mencoba menyamakan kondisi anak, sehingga pemerintah itu menyediakan tunjangan untuk anak hingga anak itu berusia 18 tahun. Termasuk ketika nanti mereka misalnya perlu jaket untuk musim dingin misalnya, perlu pakaian misalnya, itu dana itu dapat digunakan. Besarnya sekitar 100 euro per bulan per anak gitu ya. Dan seingat saya kalau belum berubah gitu ya, anak kedua naik dikit, anak ketiga naik dikit gitu sampai anak kelima terus flat gitu ya, dan seterusnya. Tapi besarannya minimal 100 euro. Saya kalau lebih ganti gitu ya. Jadi ide besarnya adalah supaya anak-anak ini bisa mengembangkan diri dan tidak terbatas dari uang yang dimiliki oleh keluarganya. Kemudian dengan alasan yang sama juga, maka karena kurang wajib belajar ya 12 tahun sekarang ini, maka peralatan sekolah itu diberikan dari negara. Jadi tulis, penggaris, alat tulis, bahkan kok laptop pun dipinjemin gitu ya, kalkulator kalau memerlukan juga dipinjemin. Ini menjadi bagian yang menarik karena memang di dalam sistem pendidikan Finlandia itu pada waktu kita bicara tentang pendidikan yang wajib, maka sebenarnya ya berarti negara itu hadir dan menyediakan apa yang diperlukan oleh anak-anak ini. Lama jam sekolah itu sesuai dengan usia, jadi tidak ada sekolah full day di Finlandia. Anak-anak rata-rata masuk paling cepat jam 8.15, paling lambat masuknya jam 10.15. Kemudian dan anak-anak akan pulang sekolah setelah makan siang. Jadi anak-anak kelas 1 itu kalau mereka terakhir pelajaran jam 11, berarti mereka akan pulang sekitar setengah 12 atau jam 12, karena mereka makan siang dulu baru mereka akan pulang. Tidak ada sekolah full day, sehingga ketika ada orang tua yang bekerja, anak kelas 2 ini mereka masih bisa gitu ya ikut satu kegiatan yang namanya afternoon care sampai dengan jam 4 sore. Karena tidak wajib, makanya ada biayanya, dan biayanya bisa diambilkan dari tunjangan anak yang diberikan oleh negara tadi. Tidak besar, sekitar 15 sampai 20 euro tergantung dari pendapatan keluarga.
Dan sekolah itu selesai maksimum pada pukul 4 sore. Jadi anak-anak SMA ini bisa sekolah mulai dari jam 8.15 sampai dengan jam 4 sore. Tapi tidak tiap hari ya, paling satu minggu dua seminggu aja kira-kira. Kena angin. Ya, bagaimana kalau kita menerapkan di Indonesia? Agak susah karena cukup banyak orang yang punya ide itu sekolah itu full day, sekolah makin lama berarti sekolah yang makin berkualitas, sekolah makin lama berarti sekolahnya itu makin bagus karena demikian. Dan kalau mau terlibat di afternoon care seperti yang ada di Finlandia harus bayar lagi, sedangkan tidak ada tunjangan anak yang diberikan oleh pemerintah di negara kita. Jadi bagaimana? Apakah kita siap menerapkan sistem pendidikan Finlandia secara murni tanpa modifikasi? Saya tidak yakin. Pasti akan ada modifikasi yang dilakukan. Pasti ada adaptasi yang dibuat, ada adjustment yang dibuat supaya sesuai dengan situasi lokal di negara kita. Dan hasil modifikasi itulah yang diterapkan. Kemudian yang jadi pertanyaan begini, ketika itu gagal gitu ya, itu salah yang menerapkan atau salah yang memodifikasi atau salah sistem pendidikannya. Nah, ini menjadi bagian yang menarik sebenarnya untuk dibicarakan. Dan kalau kita mau jujur ya seharusnya bukan salah sistem pendidikannya, karena sistem pendidikannya kan tidak dirancang untuk dimodifikasi gitu ya. Jadi ketika ada modifikasi pasti akan ada hal-hal yang tidak lagi sesuai, sehingga ya itu bukan lagi sistem pendidikan murni dari negara tertentu. Terus salahnya siapa? Menurut saya gitu ya, kita perlu menyusun sendiri sistem pendidikan yang sesuai dengan apa yang pas buat negara kita. Negara kita ini punya keunikan karena sukunya banyak, bahasanya beragam, budayanya beragam, dengan pemerintah mengakui agama-agama di negara Indonesia, itu juga menjadi sebuah keunikan tersendiri. Dan saya yakin gitu ya, saya yakin bahwa kita ini punya ahli-ahli pendidikan yang mampu menyusun sistem pendidikan yang baik, yang tepat buat Indonesia. Saya kira kesimpulannya jelas gitu ya. Dari saya pribadi saya mengatakan tidak mungkin kita menerapkan sistem pendidikan dari negara lain, misalnya dari negara Finlandia di Indonesia, karena pergumulan dan perbedaan yang kita mesti hadapi, kemudian perlu penyelesaian di sana sini. Dan itu menjadi bagian yang menutup atau menyimpulkan gitu ya video kali ini. Anda bisa menyaksikan betapa panjangnya gitu ya dermaga ini sampai di ujung sana. Saya tadi juga tidak ngukur berapa langkah sampai di ujung sana. Tetapi inilah situasi yang ada di kota Sopot. Inilah bandara dermaga di kota Sopot. Kita jumpa lagi di topik yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dan semoga tetap menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.